Baik, ya kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas mengenai teorema Ceva, kita akan lanjutkan pada teorema yang kedua, yaitu teorema Menelaus. Ini sebenarnya adalah teorema yang satu paket. Jadi di sini mereka sudah dibilang apa ya? Disebut juga bahwa teorema Menelaus itu adalah dualnya dari teorema Ceva. Kalau teorema Ceva itu menentukan bagaimana tiga buah garis di dalam segitiga itu bisa berpotongan di titik yang sama. Nah, kalau sekarang malah dibalik. Jadi bagaimana tiga titik yang terletak pada sisi segitiga atau perpanjangannya bisa berada pada garis yang sama. Ya, jadi kalau Ceva tiga garis berpotongan pada titik. Kalau Menelaus tiga titik berada di garis yang sama. Oke, mula-mula kalau saya punya segitiga ABC semacam ini, lalu seandainya saya punya sebuah garis, maka bagaimana kemungkinan hasil perpotongannya? Seandainya dia berpotongan pada sisi segitiga. Tentunya case yang pertama adalah apabila dia berpotongan seperti ini. Ya, arahnya bisa miring ke bawah, miring ke kanan bawah atau kiri bawah, sama saja. Nanti itu dua case yang ya katakanlah hanya saling hanya saling refleksif gitu ya. Nah, di sini tentunya nggak mungkin sebuah garis akan memotong ke tiga sisi, pasti hanya maksimal dua, ya kan? Karena ya kalau misalkan sudah berpotong di dua sisi, pasti sisi yang lainnya nggak akan tersentuh. Tetapi kalau seandainya sisi AB ini diperpanjang, maka nanti dia juga akan berpotongan. Ya. Jadi memang yang di sini yang dari sisi AC sama sisi BC ini berpotongan katakanlah di titik ini, titik D, ini titik E gitu. Lalu yang satu lagi adalah di perpanjangan dari AB, yaitu F. Ya, jadi walaupun katakanlah dia dia tidak berpotongan dengan sisi AB, tapi dia bisa berpotongan dengan perpanjangannya. Selama ED ini tidak sejajar dengan AB. Ya, menurut aksioma kelima Euclid pasti dia akan berpotongan ya pada perpanjangannya gitu ya. Nah, atau kemungkinan yang lain adalah malah sama sekali tidak memotong sisi AB, BC maupun AC. Tapi misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini garisnya. Jadi benar-benar garis ini di luar dari segitiga. Tapi kalau seperti ini, seandainya dari masing-masing garis saya tarik perpanjangannya. Nah, sebentar, mungkin arahnya kurang pas. Yang panjang lurus ya ini ya. Seandainya dari sisi AB saya perpanjang, saya juga masih bisa menemukan perpotongan. Demikian pula dari CA, kalau saya perpanjang juga bisa muncul perpotongan. Dan CB kalau diperpanjang lagi juga nanti akan berpotongan. Ya, tentu saja ini berarti titiknya nih titik D begitu, lalu ini titik ini apa ya, B ke OE ya. Yang ini berarti titik ABF ya. Berarti sebenarnya antara sebuah garis dengan sebuah segitiga itu secara umum ya hanya ada dua kemungkinan ya. Apakah dia memotong dua buah sisi segitiga atau enggak sama sekali. Dan selama arahnya dia tidak sejajar dengan setelah satu sisi segitiga, pasti dia akan memotong kepanjangannya. Jadi di sini selama dia tidak sejajar dengan AB ya pasti ada potongan dengan titik F ya. Lalu di situ CA dipanjang dengan titik E. Lalu CB dipanjang ketemu di D.
Ya, ini case yang kedua, ini mungkin ya, case yang juga sebenarnya sama-sama mungkin terjadi ya dengan case yang pertama. Nah, tapi nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara panjang dari AB, AF, kemudian BD, DC, dan CEA. Nah, ternyata kalau kita cari perbandingannya, kita menemukan suatu persamaan yang sama dengan teorema Ceva. Oke, jadi mungkin begini. Ya, sebelum saya menulis teoremanya, saya harus membahasakannya dulu ya. Jadi misalkan diberikan segitiga ABC gitu ya. Diberikan segitiga ABC, kemudian ya, jika suatu garis yang tidak sejajar dengan ketiga sisi segitiga tersebut, memotong sisi-sisi BC, AC, dan BC atau kepanjangannya berturut-turut di titik D, E, dan F. Ya. Jadi di sini saya sebut atau kepanjangannya karena juga pasti at least salah satu akan memotong tiga kepanjangannya, gitu ya. Nah, mungkin memotong tiga-tiganya. Maka akan berlaku bahwa AF dibagi FB dikali BD dibagi DC dikali CE dibagi EA ini akan sama dengan 1. Nah, jadi ini ternyata suatu persamaan yang persis sama dengan persamaan di teorema Ceva. Ya, jadi seolah memang kedua teorema ini memang diciptakan untuk saling melengkapi, begitu ya. Ternyata bukan hanya saat tiga garis dalam segitiga yang berpotongan titik yang sama ini berlaku. Ternyata kalau sebuah garis memotong segitiga gitu ya, dan atau kepanjangan sisinya, maka ternyata kita juga punya perbandingan AF dibagi FB dikali BD bagi DC dikali CE bagi EA sama dengan 1. Nah, jadi saya akan membuktikan teorema Menelaus untuk kasus yang pertama. Untuk case yang kedua Anda bisa Anda buktikan sebagai latihan. Nah, di sini oke, ya. Kita akan menggunakan kesebangunan untuk membuktikan teorema Menelaus ya. Jadi buktinya ini hanya saya berikan untuk yang kasus pertama ya. Kasus 1 ya. Yaitu untuk ya gambar yang ya saya tambah lagi aja apa-apa. Untuk kasus di mana garis tersebut memotong dua sisi segitiga dan satu perpanjangannya ya. Jadi seperti ini ada perpanjang ya, ini perpotongan titik F begitu, lalu di titik D dan di titik E. Nah, di sini untuk bisa membuktikannya kita perlu menggunakan kesebangunan segitiga. Nah, misalnya seandainya dari masing-masing titik sudut
saya tarik sebuah garis tinggi, begitu ya, garis tinggi yang tegak lurus dengan alasnya AB. Misalkan di sini dari titik A saya tarik garis tinggi semacam ini, lalu kemudian dari titik B juga saya buat garis tinggi, lalu kemudian dari titik C juga saya buat, tapi semuanya terhenti pada garis yang dimaksud. Ya, jadi apa? Jika dari titik sudut A, B, C masing-masing ditarik garis tinggi yang tegak lurus dengan sisi AB. Lalu kemudian kita misalkan bahwa tingginya, ya tinggi dalam tanda kutip, karena tingginya dibatasi oleh garis tersebut, begitu ya. Ini misalkan ini saya beri nama A kecil, yang ini saya beri nama B kecil, yang ini saya beri nama C kecil. Ya, oke, dan mungkin saya sebut dalam tanda kutip ya, masing-masing tingginya, ya, masing-masing tingginya adalah A kecil, B kecil, dan C kecil. Ya, tinggi ini maksudnya adalah saya melihat garis tinggi, lalu mengukur jaraknya dengan garis tersebut, ya. Ini tidak benar-benar tinggi, makanya saya beri tanda kutip. Oke, lalu di sini kita lihat bahwa segitiga saya beri nama, ini saya beri nama X gitu ya. Saya beri nama X. Ini saya beri nama Y. Ini saya beri nama Z. Gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa segitiga XAF ini akan sebangun dengan segitiga YBF. Karena ini sama-sama segitiga siku-siku, ya. Dan juga sisi miringnya memiliki kemiringan yang sama. Di sini segitiga XAF sebangun dengan segitiga YBF. Ya, karena sama-sama garis tinggi, sama tegak lurus, berarti sama-sama dia siku-siku sudutnya di sini, dan juga dia punya sudut yang sama, yaitu sudut F. Nah, sehingga kalau kita bandingkan, nanti AF dibagi FB, AF dibagi FB, ini kan sama-sama sisi alas, berarti akan sama dengan perbandingan tingginya, yaitu sama dengan A kecil dibagi B kecil. Betul kan ya? Jadi ini kan sama-sama segitiga siku-siku, AF dengan FB kan sama-sama sisi alas, dan A kecil dan B kecil sama-sama tingginya. Berarti kan di sini perbandingan alas sama dengan perbandingan tingginya harusnya. Berarti A bagi FB sama dengan A bagi B. Lalu kemudian
segitiga, mungkin saya buat simbolnya aja, segitiga AXE, karena sama-sama garis tinggi ya, dia sejajar gitu ya, dia akan sebangun dengan apa? CZE, akan sebangun dengan segitiga CZE, segitiga AXE dengan CZE, karena garis tingginya sejajar dan kemudian dia juga ada sudut yang bertolak belakang ya. Karena sebangun berarti di sini perbandingan antara CE dengan EA ini akan sama dengan perbandingan dari C bagi A ya. Sehingga ya CE dibagi EA ini akan sama dengan C kecil dibagi A kecil. Kalau kemudian kita lihat dari segitiga CZD dengan segitiga BYD, ini juga akan sebangun ya. Jadi segitiga CZD ini juga sebangun dengan segitiga BYD ya, sehingga berarti di sini kalau saya tarik perbandingan BD dengan DC akan sama dengan B bagi C, sehingga kalau saya membandingkan BD dengan DC akan sama dengan B kecil dibagi C kecil. Oke, berarti dari 3 fakta ini, kalau masing-masing saya kalikan bagaimana? Jadi ini mungkin 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi dari 1, 2, dan 3 diperoleh bahwa AF bagi FB dikali BD bagi DC dikali CE bagi EA ini sama dengan A dibagi B dikali B dibagi C dikali C dibagi A sama dengan 1. Jadi inilah bukti dari teorema Menelaus. Ternyata hubungan ya AF bagi FB, BD bagi DC, C bagi EA ini berlakunya tidak hanya untuk 3 garis dalam segitiga yang berpotongan di titik yang sama, tapi juga mengenai hubungan antara 3 titik yang merupakan pemotongan suatu garis dengan segitiga. Ya, jadi adalah bukti dari teorema Menelaus. Ya, jadi tadi saya sudah membuktikan ya, bagaimana teorema Menelaus ya. Jadi kalau kita punya sebuah garis yang memotong sisi segitiga atau perpanjangannya, kita punya hubungan AF bagi FB kali BD bagi DC sama dengan CE bagi EA. Nah, di sini sebenarnya kalau teorema Menelausnya ini masih implikasi satu arah ya, jika maka belum arah sebaliknya. Tapi juga sebenarnya Anda bisa membuktikannya dengan ide yang sama dengan pembuktian konvers teorema Ceva tadi. Jadi Anda misalkan Anda punya sebuah garis yang Anda ketahui memotong dua sisi segitiga titik E sama D, lalu Anda perpanjang begitu, dan kemudian Anda akan mendapatkan sebuah titik, misalkan itu titik G. Nah kemudian Anda membuktikan bahwa titik G dan titik F itu adalah titik yang sama. Ya. Jadi sama dalam ide tadi ya. Jadi Anda nggak tahu F ini di mana gitu ya. Tapi Anda cuma tahu perbandingannya. Lalu dari E dan D itu diperpanjang ketemu di G. Nah lalu Anda membuktikan bahwa G itu pasti titik yang sama dengan F. Ya tentu itu pasti karena nanti akan Anda temukan AF bagi FB sama dengan AG bagi GB. Ya, jadi itu idenya seperti itu. Itu sketch of proof-nya. Nanti untuk detailnya Anda bisa Anda coba Anda tulis sendiri begitu ya.
Kemudian untuk case yang kedua, tadi memang saya buktikan, tapi idenya sama sebenarnya. Jadi dari case yang kedua, seandainya garis itu sama sekali tidak memotong segitiga, garis itu katakanlah misalkan ya hanya memotong di 3 titik perpanjangan dari sisi-sisinya, itu juga sebenarnya nanti akan sama juga ide pembuktiannya. Anda bisa ya menarik semacam garis tinggi gitu ya, dari titik A, titik B, titik C, lalu Anda mencari perbandingannya mana yang sebangun gitu ya. Ya, jadi untuk yang case kedua pun juga idenya sama ya, cuma nanti ya segitiga yang dibandingkan nanti akan sedikit berbeda. Ya itu nanti saya berikan kepada Anda untuk latihan gitu ya. Jadi kalau semuanya saya buktikan ya nanti bisa sangat panjang video ini gitu ya. Jadi nanti saya berikan idenya dari contoh case pertama itu bisa digunakan di case kedua. Ya sama juga dengan yang di minggu lalu ya, untuk aturan sinus dan kosinus itu kan yang saya berikan itu adalah contoh untuk segitiga lancip. Tapi bagaimana kalau itu segitiga siku-siku atau segitiga tumpul? Nah, nanti ada perbedaan kan. Nah, itu nanti bisa anda coba verifikasi kebenarannya seperti itu. Ya, jadi kalau 3 titik yang garis disebut dengan ini ya, kolinier. Ya, kolinier itu artinya berada di garis yang sama. Jadi kalau tadi teorema Ceva itu 3 garis yang bertemu di titik yang sama. Nah, ini 3 titik yang berada di garis yang sama. Nah, itulah kenapa teorema Menelaus ini selalu sepakat dengan teorema Ceva ya. Dan ternyata persamaan yang digunakan juga persis sama, identik gitu ya. Jadi seolah memang ini 2 teorema yang memang diciptakan untuk berpasangan gitu ya. Dan juga memang prinsipnya mirip gitu ya. Dan nanti ya tentu saja saat nanti untuk soal-soal ujian gitu ya, saya rasa juga saya tidak akan minta Anda untuk menuliskan bukti sampai yang terlalu panjang. Yang mungkin saya lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan ya teorema Ceva atau Menelaus dalam pengerjaan soal. Ya misalkan kalau saya mengetahui ada tiga garis yang konkuren di dalam segitiga. Kalau saya mengetahui panjang dari beberapa ruas garis, saya menanyakan berapa panjang dari sisi yang lain, jangan seperti itu. Atau kalau misalkan saya mengetahui misalkan ada sebuah garis yang memotong segitiga, saya mengetahui perbandingannya, lalu saya menanyakan berapa panjang dari BF atau AF seperti itu juga bisa. Ya, artinya ya bagaimana Anda bisa menerjemahkan soal dan bagaimana Anda bisa tahu kapan menggunakan teorema Ceva atau Menelaus atau mungkin malah gabungan keduanya. Ya, jadi itu materi untuk minggu ini. Ya, terima kasih dan ya semoga video materi ini dapat bermanfaat.